Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu bidang nanokimia. Pertama-tama dari pendahuluan dulu, yaitu adalah yang pertama adalah definisi ya. Pertama definisi, kedua itu sifat dari nanopartikel dan yang ketiga adalah dimensi masing-masing nanopartikel ya seperti apa. Ini adalah outline-nya, ada definisi, sifat dan juga dimensi dari nanopartikel ya. Nah, pertama kita mulai dulu dari definisi. Nah, bidang nanopartikel itu mulai populer atau mulai ramai teman-teman ya. Itu sejak dipresentasikan oleh Richard P. Feynman teman-teman pada tahun 1959 ya. Ini mulai ramai karena bidang nanopartikel ini terutama di bidang kesehatan itu sangat dibutuhkan ya. Terutama dalam pengobatan maupun pembuatan sediaan obat gitu. Nah, nanopartikel itu apa? Nanopartikel itu merupakan suatu material ya dengan salah satu dimensinya itu kurang dari 100 nanometer. Nah, kalau kita bisa lihat di samping kanan nih, kita bisa lihat untuk perbandingan ukuran semut itu ukurannya adalah sekitar 5 milimeter ya. Berarti dia lebih besar dibanding material-material nanopartikel ya. Kemudian untuk ini ada kutu ya teman-teman ya, Dasmite. Itu ukurannya 200 mikrometer ya. Kemudian ada rambut manusia, itu ternyata ukuran cukup besar, yaitu adalah 10 sampai 50 mikrometer ya untuk lebarnya gitu. Kemudian ada lagi sel darah merah, itu ukurannya adalah 2 sampai 5 mikrometer. Nah, kira-kira salah satu bagian tubuh apa yang ukuran nanometer itu ternyata adalah asam nukleat atau juga disebut juga salah satunya adalah DNA ya. Deoksiribonukleik acid ya. Itu ternyata ukurannya adalah 2 sampai 12 nanometer ya. Nah, di sini kita bisa bandingkan antara DNA dengan salah satu nanopartikel yaitu adalah karbon nanotube di situ. Itu sama ukurannya sekitar 2 nanometer. Nah, berarti kalau misalnya kita bisa bandingkan si nanopartikel ini adalah salah satu material yang sangat kecil sebenarnya dibandingkan material-material yang ukurannya balak atau lebih besar. Karena material-material ukuran balak itu kan biasanya kan ukurannya kan sekitar mikro atau mili ya, milimeter gitu. Kayak gitu. Nah, akibat dari ukuran-ukuran yang kecil ini, yaitu di bawah 100 nanometer, nanti dia bisa mempunyai sifat fisika maupun sifat kimia yang berbeda-beda. Nanti kita bahas nih di slide selanjutnya ya. Nah, jadi karena misalnya, bukan karena misalnya sih, karena sifatnya itu, karena ukurannya berbeda-beda, atau ukurannya berbeda dibanding material pada ukuran balak teman-teman ya. Jadi sifat fisika maupun sifat kimia dari nanopartikel ini punya sifat yang berbeda dibandingkan material pada wujud balak. Nah, kita bisa lihat di sini ada nanopartikel emas ya, dalam bentuk nanorod ya. Kemudian ada dalam bentuk nanoshell maupun nanocage di situ. Nah, kita bisa lihat karena dia punya ukuran yang berbeda. Nah, aspek rasio terus kemudian cell thickness maupun persen emasnya yang terkandung dalam nanopartikel itu menyebabkan warna dari larutannya, bukan larutan, warna dari koloidnya ya. Warna dari koloidnya itu juga berbeda. Kita bisa lihat di sini warnanya dari biru nih, dari biru, hijau sampai merah. Nah, ini juga sama nih, dari merah sampai bening ya. Kemudian dari kuning sampai bening lagi. Nah, ini tergantung dari jumlah nanopartikel di dalam koloid tersebut atau sistem koloidnya gitu. Tapi di sini semuanya adalah nanopartikel emas teman-teman ya di sini ya. Nah, lebar atau perbedaan warna dari kandungan nanopartikel ini bisa kita manfaatkan si nanopartikel ini sebagai sensor biasanya untuk emas ya. Karena ketika dia bertemu dengan material atau senyawa lain yang bisa membuat dia beragregasi ya, beragregasi, agregasi maupun disagregasi ya. Agregasi. Agregasi itu berarti dia ke arah balak teman-teman ya. Ukurannya. Kalau disagregasi berarti dia lebih kecil lagi ya itunya ya. Ukurannya. Jadi ketika dia ke arah balak, maka warnanya akan berubah. Ketika dia menjadi kecil lagi,
dia juga berubah warnanya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai sensor, biasanya sebagai sensor logam berat maupun sensor kesehatan gitu. Untuk terutama untuk nanopartikel emas ya di situ ya. Gitu. Jadi saya ulang lagi, ketika dia mempunyai ukuran yang berbeda, terutama pada ukuran nanopartikel, dia itu mempunyai sifat fisika dan juga sifat kimia yang berbeda ya dibandingkan material tersebut pada wujud balak atau wujud besarnya seperti itu. Nah, kemudian kita bahas lagi dimensi nanopartikel. Nah, secara dimensional nanopartikel itu ada 4 ya. Ada dimensi 0, dimensi 0. Kemudian ada dimensi 1, 2 dan juga 3 dimensi ya. Kita sudah mengenal bahwa dimensi 0 itu adalah seperti titik ya. Titik seperti ini nih. Nah, gitu. Kalau dimensi 1, itu berarti dia seperti garis bentuknya. Nah, kalau dimensi 2, itu berarti dia punya panjang kali lebar ya. Seperti ini. Ya, kita gambar aja persegi 4 atau persegi panjang ya. Kemudian kalau misal dimensi 3, itu dia punya panjang ya kali lebar kali tinggi ya gitu. Jadi bentuknya 3 dimensi ya. Nah, untuk yang dimensi 0 itu contohnya adalah nanopartikel dalam bentuk spares, teman-teman, atau disebut ada salah satunya adalah fullerens di situ ya bentuknya ya. Spare itu kan dia bulat aja tuh. Misalnya kalau dilihat pakai mikroskop elektron ya, bisa TEM maupun SEM. Kemudian untuk dimensi 1 itu adalah contohnya adalah karbon atau nanopartikel dalam bentuk nanotube di situ ya, atau nanohorns di situ ya. Tanduk ataupun bentuknya itu seperti tabung ya. Kemudian untuk yang nanomaterial atau nanopartikel yang 2 dimensi, itu contohnya adalah nanosheet atau nanolayer ya. Dia punya panjang kali lebar berarti, tapi bentuknya masih datar ya, teman-teman. Dan kemudian untuk yang 3 dimensi, itu contohnya adalah nanowire atau nanotube array ya. Jadi bentuknya seperti apa namanya ini? Kubus ya. Atau disebut juga atau seperti wire ya, atau seperti apa sih namanya itu, kayak kabel-kabel gitu yang membentuk kubus juga gitu. Jadi kalau secara dimensi nanopartikel itu atau nanomaterial juga sama ya, itu dibedakan atas 4 dimensi, atas 4 kategori. Ada dimensi 0, 1, 2 dan juga 3 dimensi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya sampai sini ya. Inilah referensi saya gunakan untuk pembuatan video kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.